GPII, Happy Sunday. Selamat datang di ibadah online streaming kali ini. Kita sudah masuk ke bulan Mei dan bulan ini kita akan bicara soal kasih dan memberkati. Biarlah pertemuan ke-7 di online streaming kali ini kita masih tetap bersukacita dan kita masih tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Apapun situasi yang tengah terjadi, ada juga PSBB, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat pemerintah. Kita boleh diam di rumah saja dan melakukan peraturan-peraturan pemerintah dengan baik. Biarlah kita juga boleh masuk ke dalam ibadah online streaming kali ini dengan hati yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, segala kekhawatiran kita, ketakutan kita. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati setiap jemaat GPII dimanapun kita berada. Selamat beribadah di online streaming di bulan Mei ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan sembah Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di
sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mengundang kuasa hadirat surgawi boleh hadir di tengah-tengah acara ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang baik. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kami berdoa Tuhan dengan sepakatan sehati, meminta dalam nama Tuhan Yesus. Hadirlah Tuhan di rumah setiap sidang jemaat-Mu. Engkau lawat mereka Tuhan, dimanapun sidang jemaat-Mu berada. Engkau sertai, Engkau jagai, Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami akan masuk di dalam ibadah kami. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bagi Tuhanlah segala puji, hormat dan kemuliaan. Terpujilah kami yang baik, dimuliakanlah nama Tuhan, kekal nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengatakan amin. Mari kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita akan tinggikan Tuhan, kita sembah Tuhan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Haleluya Yesus. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Allah sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Allah sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Allah sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Shalom, sang damai. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Pelayanan firman Tuhan akan kita dengarkan, yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang kita. Mari kita sambut di dalam pujian kepada Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Haleluya Yesus. Tanda-tanda telah nyata,
Hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online streaming. Kita percaya ada saatnya nanti kita bisa bertemu bersama-sama, sehingga rasa rindu kita akan terobati. Kita akan lanjutkan ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan Yesus segala waktu dan kesempatan dalam segala keadaan. Kami tetap bangga memiliki Engkau Tuhan, karena Engkau Bapa yang pelihara kami, Engkau yang pimpin kami, bahkan Engkau yang peduli atas kami, jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang telah Engkau tebus dan telah Engkau berikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan mau dengar-dengaran dari firman Tuhan. Kami tahu perkataan-Mu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kuasa-Mu bekerja atas kami. Oleh sebab itu Tuhan, urapi setiap perkataan firman-Mu yang akan hamba-Mu bagikan kepada jemaat-Mu. Dan jemaat-Mu pun Tuhan dalam pengurapan-Mu, agar mereka dapat menerima, dapat mengerti, dapat memahami, sehingga mereka pun dikuatkan dan diperbendaharai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sidang jemaat yang terkasih, saya akan buat yang menjadi temanya adalah pergunakan waktu yang ada, yang terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman-Nya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Janganlah kamu bebal, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sidang jemaat, kita bersyukur setiap waktu, setiap kesempatan bahwa ada diberikan Tuhan bagi kita hari-hari yang akan kita lalui, walaupun dalam keadaan mungkin kurang nyaman. Tetapi waktu itu adalah waktu yang sangat berharga. Itu sebabnya tadi saya katakan yang menjadi temanya adalah kita pergunakan waktu yang ada. Karena kan tiba waktunya tidak ada kesempatan bagi kita. Tetapi selagi masih ada kesempatan, mari kita mempergunakan waktu dengan baik. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana cara hidup kita. Apakah kita terdapat menjadi orang yang bebal? Apakah kita terdapat menjadi orang yang mengeraskan hati? Apakah kita terdapat menjadi orang yang keras tengkuk? 3 poin yang saya katakan ini sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya sidang jemaat tidak terdapat hal yang demikian. Karena firman Tuhan terus membenahi, terus memperbaiki di setiap waktu. Firman-Nya mengingatkan kita agar tidak menjadi orang bebal. Dan memang kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik. Tapi biar bagaimanapun, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Memang keadaan wabah virus ini sangat mengguncang, sangat mengganggu. Mungkin bukan hanya kenyamanan dalam diri kita sendiri, mungkin juga kenyamanan dalam perekonomian, mungkin juga kenyamanan dalam situasi di lingkungan kita. Bahkan kita takut terpapar dengan penyakit virus yang disebut COVID-19. Tapi percayalah, setiap kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan setiap kita mengandalkan Tuhan, Tuhan terus menjaga kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi lesu iman kita, menjadi kendor semangat kita. Tidak ada alasan untuk hal itu. Tapi mari kita terus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan sebaliknya untuk mengeraskan, tetapi mendekatkan diri, menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kita diingatkan dengan firman-Nya dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, kita harus lebih waspada
dan berhati-hati. Juga semakin berjaga-jaga di dalam doa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Situasi sekarang ini mungkin bisa saja membuat jatuh dalam pencobaan, tapi firman-Nya yang menjadi pegangan bagi kita agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dikatakan agar kita berhati-hati, agar kita semakin berjaga-jaga, agar kita terus di dalam doa. Kita selalu diingatkan oleh firman-Nya supaya menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang mampu menyikapi situasi di dalam segala situasi yang tidak begitu nyaman, tetapi kita diingatkan untuk kita menjadi orang yang arif dan bijak, sehingga segala hal apapun yang akan kita perbuat untuk bermanfaat dan lebih baik di dalam diri kita, dan terutama untuk menjadi guna hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita ini kepadanya. Terus kita meyakini bahwa Tuhan terus peduli atas kita, bahwa Tuhan terus membela kita, bahwa Tuhan terus menolong kita. Mari terus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Secara spiritual kita harus semakin kuat. Walau keadaan tidak begitu menyenangkan, tapi secara spiritual hubungan kita dengan Tuhan harus semakin kuat dan semakin kokoh. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih sidang jemaat, secara terus menerus firman-Nya mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak tahu bila manakah waktunya Tuhan datang. Bila manakah kedatangan Tuhan itu, kira-kira kapan? Tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi dikatakan kedatangan Tuhan bagaikan seumpama pencuri yang datang dengan tidak terduga. Oleh sebab itu, waktu yang ada diberikan Tuhan kepada kita pergunakan sebaik mungkin. Kita pergunakan semaksimal mungkin. Bukan untuk berleha-leha, bahkan bukan juga untuk mencari alasan. Dan juga jangan berdalih, karena dalam keadaan tidak bagus, lalu kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu salah. Justru waktu yang ada ini kita pergunakan dengan baik. Situasi yang sangat mencemaskan, tapi kita anak-anak Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu takut, bahwa kita tidak perlu khawatir. Di dalam keadaan yang tidak nyaman, kita akan berkata, aku tidak perlu takut. Perkataan dari anak-anak Tuhan harus terus terpancar bahwa sungguh anak-anak Tuhan atau jemaat mengandalkan Tuhan untuk menghadapi hal apapun dengan iman yang teguh dan kokoh, iman yang tidak tergoncangkan oleh apapun yang terjadi dalam dunia ini. Wabah ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Lalu kita akan berkata apa? Berarti ini tanda-tanda akhir zaman? Bisa juga. Itu sebabnya waktu yang ada kita pergunakan dengan baik, dan iman kita harus semakin teguh, harus semakin kuat. Kita harus berkata, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Saudaraku yang kekasih, sidang jemaat, sesungguhnya kita ini memiliki media untuk berhubungan dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa, agar dapat mengutarakan semua hal apapun yang menjadi pergumulan kita, hal apapun yang menjadi permasalahan kita, hal apapun yang menjadi sesuatu yang membuat hati kita
tidak nyaman, ada media, yaitu berdoa dengan Tuhan, mengutarakan kepada Tuhan dengan tak henti-hentinya, bersyukur kepada Tuhan, bahkan dengan tak henti-hentinya bermohon kepada Tuhan. Karena setiap saat dia ada. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat 18 bahwa dengan tidak henti-hentinya kita berdoa, dengan tak putus-putusnya kita berdoa, di dalam situasi dan keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang posisi baik juga, tetap kita pergunakan kesempatan, kita pergunakan waktu. Sungguh waktu bukanlah milik kita, tapi waktu diberikan Tuhan untuk kita, agar kita dapat membangun komunikasi dengan Tuhan, sehingga mendapatkan kekuatan yang baru. Memang waktu tidak dapat kita percepat, tidak dapat juga kita perlambat, karena waktu itu berputar sebagaimana mestinya yang sudah diatur oleh pemilik waktu, diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, saya ulangi lagi, kita pergunakan waktu yang ada, karena waktu yang ada ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita semakin menikmati hadirat Tuhan. Jangan kita berleha-leha, jangan kita lambat, karena yang berleha-leha dan lambat itu tidak dapat memaksimalkan waktu yang ada, tidak dapat mempergunakan waktu yang ada. Dia tidak bisa dapat mundur. Dia akan ada di waktu yang berputar sebagaimana mestinya waktu itu terjadi. Sehingga menjalin komunikasi dengan Tuhan, harus kita mempergunakan waktu yang ada. Sebab sesungguhnya waktu Tuhan yang terbaik dalam segala hal apapun. Waktu Tuhan memberkati kita. Waktu Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Waktu Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Waktu Tuhan memberkati kita. Ini yang perlu juga kita yakini, bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Dikatakan dalam Markus 1 ayat 15, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan mengingatkan kita bahwa waktunya telah genap dan kerajaan Allah telah dekat. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, firman-Nya terus menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan Yesus menegaskan agar kita tidak menjadi orang yang bodoh, agar tidak menjadi orang yang berleha-leha, agar tidak menjadi orang yang bebal, tetapi Dia menginginkan kita menjadi orang yang arif. Sehingga mari kita memperhatikan segala keadaan yang sedang terjadi di lingkungan kita, di wilayah kita, di daerah kita. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang ada di lingkungan kita, supaya kita menjadi berkat bagi mereka, supaya kita juga berdampak bagi mereka di sekeliling kita. Kita boleh meyakinkan orang-orang di sekeliling kita untuk semakin berpegang teguh kepada iman yang bersandar kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, keadaan ini tidak ada yang dapat menduga. Mungkin kita akan berkata, kapan ini selesai? Kapan wabah ini berhenti? Itu wajar kita berkata demikian. Tapi ada yang harus kita katakan, kita doakan kepada Tuhan, agar Tuhan beri kekuatan kepada kita melalui semuanya itu. Tuhan berikan kemampuan kepada kita mengerti apa yang terjadi, sehingga kita bukan menjadi orang yang mengeluh, tetapi kita menjadi orang yang bersyukur bahwa ada Tuhan yang memberikan jawaban dalam hidup kita,
di setiap hal apapun. Kita mau memperhatikan apa yang akan kita perbuat di tengah-tengah negeri kita, di tengah-tengah bangsa kita. Apa yang akan kita perbuat untuk pemerintah kita? Tentu kita akan berdoa agar pemerintah kita mampu melakukan hal apa yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Ini tugas kita. Tidak berkata ini hanya tugasnya pemerintah, tidak. Tugas kita untuk mendoakan mereka mampu melakukan tugas-tugas dan kita menjadi berkat bagi bangsa kita. Kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Sebab sungguh Tuhan berkehendak bahwa kita dipakai menjadi alatnya. Melakukan kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Inilah yang Tuhan mau, melakukan kehendaknya. Sebab sesungguhnya kalau kita mau berkata bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan, betul, itu tidak diragukan lagi. Tapi Tuhan masih menginginkan kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya pelayanan kita hari ini dapat membangun seluruh kehidupan jemaat Tuhan, dapat membangun seluruh iman jemaat Tuhan. Dalam kesempatan ini kita terus berusaha bagaimana supaya kita bisa melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami Bapa bersyukur kepada Tuhan karena setiap waktu dan setiap kesempatan adalah anugerah. Engkau Tuhan mengajar kami mempergunakan waktu yang ada. Dan kami bangga Bapa ketika Engkau mengajar kami untuk mempergunakan waktu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami mampu Tuhan, sehingga tidak terbuang begitu saja. Karena kami tidak dapat mengulangi waktu hari kemarin untuk hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami menjadi orang yang arif, menjadi orang yang tanggap, menjadi orang yang dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Di tengah-tengah bangsa dan negara kami, apa yang akan kami perbuat? Waktu apa yang dapat kami lakukan? Waktu yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kami juga. Bapa di surga, seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau yang memberkati, memimpin mereka dalam segala situasi bagaimanapun kehidupan mereka. Hamba berdoa, Tuhan pelihara mereka, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, bahkan Tuhan pagari mereka. Iman mereka semakin bertumbuh, iman mereka semakin kuat, semakin kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Walau banyak permasalahan, bahkan walau banyak masalah, mungkin perekonomian, mungkin ada kekhawatiran, kecemasan, tetapi ketika firman-Mu berbicara kepada jemaat-Mu, maka jemaat-Mu kuat berpegang kepada firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Bila ada jemaat yang dalam keadaan lemah, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka. Bila ada jemaat yang dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka Bapa. Engkau tabib di atas segala tabib, yang dapat memulihkan, memberikan kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mencukupkan segala keperluan jemaat-Mu. Mungkin ada yang mengalami kendala dalam pekerjaannya, mengalami kendala dalam usahanya, tapi kami percaya Engkau Tuhan punya cara memberkati jemaat-Mu. Ketika keran yang satu tertutup, maka Tuhan pasti membuka keran-keran yang lain menjadi jalan berkat-Mu atas semua jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam pemeliharaan-Mu. Bangsa dan negara kami, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Tuhan berkati mereka. Segala upaya yang telah mereka lakukan, kiranya itu berdampak baik bagi masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat polisi dan TNI, yang mereka juga Tuhan menjadi garda depan, menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati juga mereka Bapa. Juga para dokter dan para medis, seluruh juru rawat, berkati mereka Bapa. Ketika mereka bertugas di rumah sakit,
menjaga yang sakit, yang terpapar COVID-19. Tuhan berkati para dokter dan seluruh para medis juru rawat di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke pedalaman sekalipun. Tuhan mampukan mereka melakukan tugasnya dan berkati mereka Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Waktu ke depan adalah milik Tuhan, dan kami percaya dalam penjagaan-Mu seluruh hidup kami waktu ke depan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat pujian bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, haleluya. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di sorga, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kuasa Roh Kudus yang menyertai dan menjaga dan melindungi kita dari hari ini kekal sampai Tuhan Maranatha. Tuhan memberkati. Semua yang percaya boleh berkata, amin. Haleluya. Nah, gimana jemaat GPII terberkati lewat ibadah online streaming kali ini? Kami berharap Bapak Ibu boleh terberkati lewat pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang dibagikan di online streaming kali ini. Kami tetap mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap berdoa bagi bangsa dan negara kita, dan juga bagi teman-teman kita, tetangga kita, dan juga keluarga kita. Biarlah Tuhan yang memberikan pemulihan atas bangsa ini. Kami juga tidak lupa mengingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi atau membutuhkan pertolongan atau juga ingin didoakan, boleh menghubungi nomor di bawah ini. Kepada jemaat Tuhan juga yang ingin memberikan persembahan, ucapan syukur dan perpuluhan, boleh memberikannya ke rekening di bawah ini. Terima kasih kepada seluruh jemaat GPI Paulus, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday.